Bab 326, Teknik Pedang Neter. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Wu Yongqian, murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7, dan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9. Dengan kekuatan penuh, dia mampu mengerahkan kekuatan 120 mamut kuno. Sekarang, mengandalkan pedang roh kelas 6, air musim gugur. 164 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk di udara di atas Wu Yongqian. Air musim gugur, pedang roh kelas 6, memberikan penguatan kekuatan 44 mamut kuno kepada Wu Yongqian. Pedang roh kelas 6 yang memberikan amplifikasi 37%. Gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut Duan Lingtian, dan pedang roh kelas 7 di tangannya tiba-tiba bergetar, menggambar pola di udara yang menyilaukan dan gemerlap. Oh, pada saat yang sama, Origin energi melompat keluar dan mekar menjadi luar biasa di pedang roh kelas 7. Seketika, 110 siluet mamut kuno pertama muncul di atas Duan Lingtian, lalu tiba-tiba, bersama dengan fluktuasi energi asal pada pedang roh kelas 7, siluet mamut kuno secara eksplosif meningkat menjadi 140. Kekuatan 140 mamut purba. Tahap inti asal tingkat 8. Kekuatan yang diungkapkan Duan Lingtian sekarang menyebabkan tatapan Wu Dao yang berdiri di kejauhan untuk fokus, dan rasa takjub muncul di wajahnya. Dia dapat melihat bahwa Duan Lingtian mampu mengerahkan kekuatan yang begitu hebat dengan menggunakan kultivasi tahap inti asal tingkat ke-8 dan mengandalkan pedang roh kelas 7-nya. Tingkat ke-8 dari tahap inti asal pada usia sedikit di atas 20. Buah asal yang mendalam memungkinkan dia untuk langsung menerobos dari tingkat ke-6 tahap inti asal ke tingkat ke-8 tahap inti asal. Wu Dao sangat terkejut di dalam hatinya, dan sedikit tidak percaya bahwa pemandangan di depannya itu nyata. Namun, semua ini terjadi di depan matanya dan dia harus mempercayainya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Duan Lingtian. Sekarang, hatinya sedikit tenggelam. Meskipun putra angkatnya, Wu Yongqian, memiliki pedang roh kelas 6 di tangannya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian benar-benar telah menembus ke tingkat ke-8 dari tahap inti asal. Dia telah mendengar tentang kompetisi bela diri pengadilan luar yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Duan Lingtian lega pada kekuatan yang lebih lemah dari Si Hao sebesar 20 atas mamut kuno untuk membunuh Si Hao. Sekarang, kekuatan yang diberikan oleh putra angkatnya, Wu Yongqian, hanyalah kekuatan 24 mamut kuno lebih banyak dari Duan Lingtian. Wu Dao mengambil napas dalam-dalam dan meredakan suasana hatinya, dan sepasang matanya yang tajam menatap tajam ke arah Duan Lingtian dengan suasana hati yang melonjak. Biarkan aku melihat apakah kamu bisa mengalahkan yang lebih kuat dengan kekuatan yang lebih lemah seperti yang kamu lakukan di kompetisi bela diri pelataran luar beberapa hari yang lalu, dan kalahkan anak angkatku yang tidak berguna. Anak angkat yang tidak berguna. Ini adalah evaluasi Wu Yongqian yang ada di dalam hatinya. Tahun itu, satu-satunya alasan dia mengambil Wu Yongqian sebagai putra angkatnya dan membawa Wu Yongqian kembali ke Sekte Pedang Bintang 7 adalah karena dia menyukai bakat alami yang diungkapkan Wu Yongqian selama masa muda Wu Yongqian. Tanpa diduga, setelah beberapa tahun berlalu, bakat alami Wu Yongqian perlahan-lahan tampaknya menjadi umum, dan itu menyebabkan dia sangat kecewa. Kali ini, ketika dia mendengar tentang perbuatan Duan Lingtian, dia awalnya berpikir bahwa dia dapat mengambil murid pribadi yang akan menjadi sosok yang sangat kuat di panggung yaitu Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure di masa depan. Namun di luar dugaan, Duan Lingtian justru dengan tegas menolaknya. Lu Qiu berdiri di kejauhan dan tidak terkejut saat melihat kekuatan yang diungkapkan Duan Lingtian. Hari ini, di jembatan rantai sebelum mereka tiba di puncak Dube, dia sudah melihat kekuatan Duan Lingtian dan tahu bahwa Duan Lingtian sudah menjadi seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 sekarang. Tahap inti asal tingkat 8. Wu Yongqian menatap Duan Lingtian, dan rasa dingin muncul di matanya yang tajam saat dia berkata dengan suara serak dan rendah. Duan Lingtian, hari ini, saya akan mengandalkan air musim gugur ayah angkat saya untuk mengalahkan Anda. Saya ingin memberitahu Anda perbedaan antara murid pelataran dalam dan murid pelataran luar adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lewati. Meskipun dia tahu bahwa Duan Lingtian adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 sekarang, tetapi Wu Yongqian tidak takut sedikitpun. Sejauh yang dia ketahui, rumor tentang kompetisi bela diri pelataran luar dari beberapa hari yang lalu kemungkinan besar merupakan kebenaran yang dilebih-lebihkan dari kerumunan murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7.
Dia tidak percaya bahwa Duan Lingtian memiliki kemampuan seperti itu. Dia curiga bahwa Duan Lingtian sebenarnya sudah menjadi seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7 pada waktu itu, dan hanya dengan sengaja menyembunyikan kultivasinya di depan orang lain. Kemudian ketika Duan Lingtian melawan Si Hao, Duan Lingtian mengungkapkan kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7 pada saat yang kritis, dan baru kemudian dia bisa membunuh Si Hao yang ceroboh. Sekarang, ketika dia melihat kultivasi di tingkat ke-8 dari tahap inti asal yang diungkapkan Duan Lingtian, dia bahkan lebih yakin di hatinya tentang tebakan sebelumnya yang dia buat. Mustahil bagi buah asal yang mendalam untuk memungkinkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-6 untuk langsung menerobos ke tingkat ke-8 tahap inti asal. Jika Duan Lingtian tahu pikiran Wu Yongqian saat ini, dia tidak akan merasa terkejut. Buah asal yang mendalam memang tidak dapat memungkinkan dia untuk menembus ke tingkat ke-8 dari tahap inti asal, dan dia saat ini tidak berada di tingkat ke-8 dari tahap inti asal. Dia hanya seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7. Karena keunikan teknik berdaulat perang 9 naga yang dia kembangkan, malah membuatnya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan seorang seniman bela diri Origin Core Stage 8 level ketika dia baru berada di level ke-7 Origin Core Stage. Aku tidak bisa melewati jarak antara murid pelataran dalam dan murid pelataran luar. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata provokatif Wu Yongqian, dan matanya menyipit menjadi sebuah garis. Aku tidak tahu tentang murid pelataran dalam lainnya, tapi, aku benar-benar tidak mengingatmu, Wu Yongqian. Dia selalu mengembalikan rasa hormat 10 kali lipat. Wu Yongqian ini telah membangkitkan niat membunuh terhadapnya sebelumnya, meskipun dia tidak memperhatikannya. Tetapi itu tidak berarti dia tidak peduli. Murid pelataran dalam, terus, aku akan bas Anda semua sama. Cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian. Kamu mencari kematian. Ketika kata-kata Duan Lingtian masuk ke telinga Wu Yongqian, itu menyebabkan dia mengamuk, dan sosoknya melintas seolah berubah menjadi embusan angin yang menyapu Duan Lingtian. Teknik pedang neter. Pada saat yang sama ketika Wu Yongqian muncul, suaranya yang serak dan rendah memiliki niat untuk membantai bercampur di dalamnya. Air musim gugur di tangannya tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul berikutnya, itu tidak sesaat sebelum menghilang sekali lagi. Teknik pedang neter, mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan pengalaman seumur hidup dalam seni bela diri Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian melihat kedalaman keterampilan pedang yang dieksekusi Wu Yongqian dengan sekali pandang. Keterampilan pedang ini tidak lain adalah menekankan pada serangan mendadak. Ini adalah sesuatu yang sangat mirip dengan Sword Drawing Arts miliknya. Tapi, kecepatannya lebih rendah dari Sword Drawing Arts. Teknik pedang neter berusaha untuk integrasi cepat dan lambat. Ketika cepat, itu seperti sambaran petir yang cepat, menyebabkannya sulit ditangkap oleh mata. Saat pelan, seperti angin sejuk membelai awan, membingungkan pandangan lawan. Suara mendesing. Duan Lingtian merasakan embusan angin bertiup ke wajahnya, tapi Wu Yongqian yang melintas di depannya, dan teknik pedang neter itulah yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk memastikannya mengikuti di belakang Wu Yongqian seperti bayangan, menghilang, di saat berikutnya setelah itu muncul lagi. Tentu saja, meskipun mata Duan Lingtian tidak dapat memastikan lokasi pedang Wu Yongqian, tetapi kekuatan spiritualnya masih dapat dengan jelas merasakannya. Mati, tiba-tiba, Wu Yongqian berteriak dengan eksplosif, dengan mata merah-merah saat dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan dengan kekuatan spiritualnya bahwa air musim gugur di tangan Wu Yongqian sekarang telah mengalir ke perutnya, ingin melukainya. Meskipun Wu Yongqian ini tidak menginginkan apapun selain untuk membunuhku, tetapi kecuali Wu Dao mengatakannya, dia tidak akan berani membunuhku pada akhirnya. Tepat pada saat ini, pikiran ini muncul di dalam hati Duan Lingtian. Pada saat berikutnya, tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin. Seni menggambar pedang. Tangan yang Duan Lingtian pegang pedangnya bergetar, dan pedang roh kelas 7-nya bergerak. Suara mendesing. Pedang itu menyambar seperti sambaran petir, menghilang di depan mata Wu Yongqian. Meskipun kekuatan yang diberikan Duan Lingtian adalah kekuatan dari 24 mamut kuno yang lebih rendah dari Wu Yongqian. Namun, spesialisasi seni menggambar pedang adalah kecepatan. Dalam keterampilan bela diri di bawah langit, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Sangat cepat. Di kejauhan, Wu Dao dan Lu Qiyu sama-sama menonton dengan konsentrasi pada pertempuran antara Duan Lingtian dan Wu Yongqian, dan mereka dikejutkan oleh kecepatan pedang Duan Lingtian yang melesat keluar.
Kecepatan yang dikeluarkan oleh pedang roh kelas 7 sebenarnya tidak kalah dengan pedang roh kelas 6, air musim gugur, di tangan Wu Yongqian. Mata Duan Lingtian tidak dapat melihat sekilas pedang di tangan Wu Yongqian, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat melihatnya. Sekarang, mengandalkan kultivasi mereka yang tangguh, mata mereka dengan jelas melihat lintasan pedang di pedang Duan Lingtian dan Wu Yongqian melintas. Pedang roh kelas 7 di tangan Duan Lingtian menyusul dari belakang dan mengejar hingga kecepatan pedang roh kelas 6 di tangan Wu Yongqian. Dentang, ledakan senjata besi yang saling menjatuhkan terdengar. Itu adalah pedang roh kelas 7 di tangan Duan Lingtian yang menghalangi pedang roh kelas 6 di tangan Wu Yongqian tepat waktu, pada saat yang kritis. Adegan ini menyebabkan tatapan Wu Dao terfokus. Dia jelas dalam hatinya bahwa kemenangan dan kekalahan akan diputuskan dalam bentrokan ini. Duan Lingtian dan Wu Yongqian, jika salah satu dari mereka bisa bertarung langsung dengan lawan mereka maka mereka akan mendapatkan kemenangan dalam sekali jalan. Kecepatan SWOT skill tidak buruk, tapi sayangnya, kekuatanmu jauh lebih rendah dariku. Suara serak dan rendah Wu Yongqian mengungkapkan jejak cibiran, dan origin energi tiba-tiba meningkat secara eksplosif di air musim gugur di tangannya. Kekuatan 164 mamut purba dicurahkan tanpa menahan sedikit pun. Dia ingin meledakkan pedang roh kelas 7 di tangan Duan Lingtian, dan melukai Duan Lingtian dengan parah. Apakah begitu? Senyum cemerlang mekar di wajah tampan Duan Lingtian yang memiliki mata berbintang dan alis berbentuk pedang ketika dia mendengar Wu Yongqian, dan kepercayaan diri yang kuat bercampur dalam senyumnya. Adegan ini menyebabkan Wu Dao tercengang. Duan Lingtian ini, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri yang begitu kuat? Lu Qiyu yang berdiri di dekatnya memusatkan pandangannya untuk melihat pemandangan di depannya. Dia tidak berada di tempat kejadian ketika Duan Lingtian membunuh Si Hao di waktu lain, dan itu sangat disesalkan baginya. Hari ini, dia ingin melihat dengan benar metode Duan Lingtian mengalahkan orang yang lebih kuat dengan kekuatan yang lebih lemah. Dia percaya diri terhadap Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian menyipit ketika dia merasakan kekuatan dahsyat yang langsung menyembur keluar dari air musim gugur di tangan Wu Yongqian, dan cahaya dingin melintas di matanya. Energi gempa, praktis pada saat dia merasakan kekuatan meningkat secara eksplosif pada pedang roh kelas 6, Duan Lingtian bergerak dan mengeksekusi kemampuan hebat yang dianugerahkan kepadanya oleh Wim Piton Form Teknik Berdaulat Perang 9 Naga. Seketika, energi asal pada pedang roh kelas 7 di tangan Duan Lingtian mulai bergetar dengan cara yang sulit untuk diperhatikan. Frekuensi getaran tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Dentang, kedua pedang roh yang baru saja berpisah itu sekali lagi bertabrakan. Tepat ketika Wu Dao mengira pedang roh kelas 7 di tangan Duan Lingtian akan diledakkan terbang oleh pedang roh kelas 6 di tangan Wu Yongqian. Huff, sebuah gerutuan tertindas tiba-tiba terdengar. Wu Yongqian memiliki ekspresi pucat yang mengerikan, dan tangan yang dia pegang pedangnya tampak gemetar saat dia menggertakkan giginya dan melawan. Dalam waktu singkat, telapak tangannya terbelah, dan darah segar berceceran. Bab 327, King Nu. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Darah segar menetes dari tangan Wu Yongqian yang memegang pedangnya, tangannya bergetar bersamaan dengan pedangnya, tapi dia masih menggertakkan giginya dan dengan kuat menahannya. Huff, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Gumpalan senyum dingin muncul di sudut mulut Duan Lingtian ketika dia melihat ini. Frekuensi getaran energi gempa meningkat hingga batasnya. Ah, seketika, Wu Yongqian mengeluarkan teriakan melengking dan melepaskan pedang roh kelas 6, air musim gugur, di tangannya. Tapi itu masih terlambat, dan tulang karpalnya dihancurkan oleh energi gempa. Seluruh lengannya benar-benar lemas, lemah dan lemas seolah-olah tanpa tulang. Tulang di seluruh lengannya hancur. Dentang, pedang roh kelas 6 Autumn Water diledakkan terbang oleh pedang roh kelas 7 di tangan Duan Lingtian, dan jatuh ke tanah. Suara mendesing. Duan Lingtian menarik pedangnya dan menamparkan dengan telapak tangannya yang berisi origin energi yang mengamuk. Dia menamparkan Wu Yongqian, yang untuk sementara diguncang oleh energi gempa, sampai pingsan dan mengirimnya terbang. Bang! Ditemani oleh tangisan pahit dan melengking, Wu Yongqian jatuh ke tanah. Wu Yongqian yang memiliki ekspresi pucat yang mengerikan memegang erat tangan yang memegang pedang tadi, tapi tidak peduli bagaimana dia mengayunkan tangannya, tidak ada respon dari tangan yang memegang pedang itu lagi. Melumpuhkan, tidak, tangisan melengking Wu Yongqian tiba-tiba berhenti.
Pada saat ini dia tampaknya benar-benar mati rasa karena rasa sakit, dia memiliki wajah pucat yang mengerikan dan matanya yang tajam terbuka lebar, tidak dapat percaya bahwa semua ini nyata. Tangan kanannya, tangan terpentingnya lumpuh total. Mati, aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Wu Yongqian tiba-tiba berdiri, dan memiliki tatapan yang memancarkan kebencian yang pekat saat dia melintas ke arah Duan Lingtian, ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Duan Lingtian. Tangan kanannya lumpuh, tapi tangan kirinya masih ada. Tangan kiri Wu Yongqian diliputi dengan origin energi, dan dia menyerang Duan Lingtian, ingin memusnahkan Duan Lingtian untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Duan Lingtian ketika dia melihat pemandangan ini. Wu Yongqian ini bukan tandingannya ketika mengandalkan pedang roh kelas 6, mungkinkah Wu Yongqian berpikir dia bisa menjadi tandingannya dengan tangan kosong? Naif, menggelikan, cukup, tiba-tiba, teriakan marah menyebabkan Wu Yongqian yang berlari ke Duan Lingtian berhenti dan membeku di tempat. Meskipun dia masih memiliki wajah yang penuh dengan keengganan, tetapi dia masih tidak berani melakukan gerakan apapun. Kamu pikir kamu belum cukup kehilangan muka? Ekspresi Wu Dao tidak sedap dipandang, dan tatapan tajamnya turun ke Wu Yongqian saat dia berbicara dengan suara rendah. Wu Yongqian menundukkan kepalanya karena malu. Tetapi pada saat dia menundukkan kepalanya, matanya menyapu Duan Lingtian, dan mereka dipenuhi dengan kebencian yang haus darah. Berharap tidak lebih dari merobek Duan Lingtian menjadi beberapa bagian, lalu membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Tuan Puncak, bisakah saya pergi sekarang? Duan Lingtian memandang Wu Dao dan dengan acuh tak acuh berbicara dengan nada tenang. Huff, Wu Dao saat ini sangat marah, dan dia dengan dingin mendengus, tetapi tidak memperhatikan Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak keberatan, dia mengangguk ke Lu Qiyu, dan mereka berdua meninggalkan aula audiens bersama, lalu meninggalkan aula Megres. Untuk sementara waktu, hanya Wu Dao dan putra angkatnya yang tetap berada di dalam audiens hall yang luas. Wu Dao menyingkirkan pedang roh kelas 6, air musim gugur, lalu dengan mengangkat tangannya, sebuah pil obat melesat langsung menuju Wu Yongqian. Huff, pil pemulihan hebat kelas 6 ini seharusnya bisa menyembuhkan lengan kananmu. Terima kasih ayah angkat, terima kasih ayah angkat. Wu Yongqian menerima pil pemulihan hebat kelas 6 dengan wajah penuh kegembiraan, dan dia buru-buru meminumnya. Di benua awan, pil obat penyembuhan dibagi menjadi 9 tingkatan. Nilai terendah tidak diragukan lagi adalah pil cedera emas. Pil cedera emas selanjutnya dibagi menjadi pil cedera emas kelas 9, pil cedera emas kelas 8, dan pil cedera emas kelas 7. Pil obat penyembuhan kelas menengah adalah pil pemulihan hebat yang selanjutnya dibagi menjadi pil pemulihan hebat kelas 6, pil pemulihan hebat kelas 5, dan pil pemulihan hebat kelas 4. Adapun pil obat penyembuhan kelas tinggi, pil pemulihan kehidupan, belum lagi kerajaan-kerajaan hutan Azure, bahkan di seluruh dinasti Darhan, itu masih merupakan keberadaan legenda. Dalam legenda, Life Recovery Pill dibagi menjadi 3 grade, Life Recovery Pill Grade 3, Life Recovery Pill Grade 2, dan Life Recovery Pill Grade 1. Seharusnya, pil pemulihan kehidupan kelas 1 mampu membangkitkan seseorang dan menumbuhkan kembali daging dan tulang yang hilang. Selama seseorang masih memiliki nafas di dalamnya, mereka dapat diselamatkan dengan pil pemulihan kehidupan kelas 1. Tentu saja, ini hanya legenda. Tapi, dalam waktu singkat, kegembiraan di wajah Wu Dongqian benar-benar membeku, dan dia menggelengkan kepalanya dengan rasa kehilangan, lalu memasang ekspresi linglung yang penuh dengan kesedihan. Tidak ada gunanya, pil pemulihan hebat kelas 6 tidak ada gunanya. Apa? Wu Dao terkejut, dia tahu bahwa Wu Yongqian telah melukai otot dan tulangnya selama pertempuran dengan Duan Lingtian, jadi dia menganugerahkan pil pemulihan hebat kelas 6 kepadanya. Selama sumsumnya tidak terluka, pil pemulihan hebat kelas 6 mampu membantu menyembuhkan tulang yang terbelah. Tapi sekarang, pil pemulihan hebat kelas 6 tidak berguna. Suara mendesing. Sosok Wu Dao bergoyang dan membawa embusan angin saat dia langsung muncul di hadapan Wu Yongqian. Kecepatannya sangat cepat, lebih dari 10 kali lebih cepat dari kecepatan Wu Yongqian dari sebelumnya. Tangan Wu Dao meraih lengan lemas Wu Yongqian, dan energi asalnya menyatu ke lengan untuk memeriksa luka-lukanya. Pada akhirnya, pupil matanya mengerut dan memiliki ekspresi heran. Metode apa yang sebenarnya digunakan Duan Lingtian? Benar-benar menghancurkan tulang di lenganmu sejauh ini, sumsum di dalam tulang lenganmu telah hancur total. Sumsum hancur.
Kecuali jika pil pemulihan kehidupan dari legenda yang mampu membangkitkan seseorang dan menumbuhkan kembali daging dan tulang yang hilang, jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk memulihkan cedera seperti itu. Selain itu, seseorang harus mengkonsumsi pil pemulihan kehidupan dalam waktu 1 jam setelah terluka. Jika tidak, bahkan pil pemulihan kehidupan kelas 1 tidak memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka. Ayah angkat, tanganku lumpuh. Wajah Wu Yongqian sangat pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar, karena dia tidak mau percaya semua ini nyata. Tangannya ini memiliki arti yang luar biasa baginya. Sejak usia muda, dia telah mengembangkan semua keterampilan bela dirinya dengan tangan ini. Sekarang tangan ini lumpuh, kekuatannya akan berkurang drastis. Jika dia ingin mengembangkan keterampilan pedang profound rank tingkat tinggi, teknik pedang neter, sekali lagi dengan tangannya yang lain sampai ke tahap kesempurnaan, itu tidak diragukan lagi akan membutuhkan dia menghabiskan bertahun-tahun upaya pahit. Dengan cara ini, itu pasti akan menunda kemajuan kultivasinya. Hidupnya benar-benar hancur. Memikirkan sampai titik ini, Wu Yongqian merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang pencairan, dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Kebencian yang datang dari dalam tulangnya muncul di hatinya. Duan Lingtian, kami benar-benar tidak dapat didamaikan. Kami tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Mata Wu Yongqian terbuka seperti dua piring bundar dan praktis terbuka sampai hampir keluar. Wu Dao di dekatnya tercengang sejenak, dan ketika dia pulih dari keterkejutannya, matanya menunjukkan kilau yang menyilaukan saat dia melihat Wu Yongqian dan kemudian bertanya dengan suara rendah. Apa yang terjadi sebelumnya? Ceritakan secara detail. Adapun Wu Yongqian yang lumpuh, dia sepertinya tidak terlalu keberatan. Mungkin, dia sudah lama tidak menaruh harapan pada Wu Yongqian. Wu Yongqian tampaknya telah menyadari hal ini, dan hatinya seperti sedingin es. Jauh di lubuk hatinya, kebencian terhadap Duan Lingtian semakin dalam. Tapi dia masih dengan patuh menjawab Wu Dao. Awalnya aku berpikir bahwa kekuatanku yang jauh melampaui dia sudah cukup untuk menekannya secara langsung. Tapi tak disangka, tepat ketika kekuatanku mengalir keluar, energi asalnya sepertinya mulai bergetar, apalagi frekuensi getarannya semakin lama semakin tinggi. Pada akhirnya, getaran energi asalnya secara langsung menghancurkan energi asalku dan membuatku tidak memiliki kekuatan berturut-turut. Tidak hanya itu, tetapi ketika energi asalnya melewati senjata roh kelas 7 ke pedang di tanganku, pedangku dan tanganku mulai bergetar juga. Aku menahannya dengan paksa untuk sesaat, dan itu menyebabkan telapak tanganku terbelah. Saat dia berbicara di sini, suara Wu Yongqian sedikit bergetar. Kemudian, saya terus bertahan, getaran energi asalnya langsung menyebar ke seluruh lengan saya. Sekarang tampaknya jika bukan karena saya melepaskannya tepat waktu, mungkin tulang-tulang di seluruh tubuh saya akan hancur berkeping-keping oleh dia. Hati Wu Yongqian dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya bahwa lawannya memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti akan meninggalkan pedangnya ketika telapak tangannya terbelah. Dengan cara itu, telapak tangannya akan terbelah paling banyak, dan lengan kanannya pasti akan baik-baik saja. Namun sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan dalam kata ini. Bahkan jika dia lagi menyesal sekarang, itu tidak akan ada gunanya, dan tidak akan ada bedanya. Duan Lingtian, pada akhirnya, Wu Yongqian mengubah semua penyesalan menjadi kebencian yang mendalam, dan menuangkan semuanya ke Duan Lingtian. Matanya menunjukkan kemilau haus darah yang hampir lebih ganas dari ular paling berbisa. Energi asal, getar. Wu Dao sedikit merenung sejenak setelah dia mendengar deskripsi Wu Yongqian. Duan Lingtian mengandalkan ini untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat dengan kekuatan yang lebih lemah. Ini sepertinya bukan keterampilan bela diri dan bukan force, mungkinkah itu metode yang termasuk dalam metode kultivasi yang dia kembangkan? Atau mungkin, itu adalah metode mengolah energi asal yang terlepas dari keterampilan bela diri. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mengobrol pribadi dengannya. Saat dia selesai berbicara, Wu Dao mengambil keputusan di dalam hatinya, dan jejak kemilau serakah muncul di matanya. Jika dia mampu menguasai kemampuan ini, dia berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah tahap inisiasi Void yang akan menandingi dia. Di luar di hutan purba, di atas langit yang tenang, dua sosok yang sangat cepat muncul dari dalam hutan purba dan menggantung tinggi di udara. Pemilik kedua sosok ini adalah seorang gadis muda dan seorang wanita tua. Wanita tua itu mengenakan pakaian hijau dan dengan hormat mengikuti di belakang gadis muda itu.
Dia memiliki ekspresi rendah hati, seolah-olah dia adalah pelayan rendahan. Gadis muda itu mengenakan pakaian kuning dengan penampilan yang cantik dan imut. Matanya sedikit berputar saat mereka berkedip dengan kilau nakal. His-desis gelombang, tiba-tiba, dua kepala kecil mencuat dari balik lengan baju gadis muda itu. Itu adalah dua ular sanca kecil yang tak henti-hentinya menjentikkan lidah mereka. Di antara dua ular sanca kecil, satu berwarna hitam dan yang lainnya putih, mata emas dan perak mereka sekarang menatap ke arah yang jauh, dan di dalam tatapan mereka ada jejak engganan untuk berpisah. Little Black, Little White, kalian berdua merindukan kakak Ling Tian lagi. Gadis muda berpakaian kuning itu mengelus kepala kecil kedua ular sanca kecil itu, lalu tersenyum nakal. Dua lesung pipit di wajahnya sangat imut. His-desis gelombang, kedua ular piton kecil itu mengangguk seperti manusia. Kami akan pergi, aku akan membawa kalian berdua untuk mencari kakak Ling Tian di masa depan, oke? Ketika kalian berdua bertemu kakak Ling Tian selanjutnya, kalian berdua harus memberinya kejutan besar. Gadis muda berpakaian kuning mengungkapkan senyum licik di wajahnya. His-desis gelombang, kedua ular sanca kecil itu bergembira saat mendengar gadis muda berbaju kuning itu. Nona, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Wanita tua berpakaian hijau yang melayang di belakang gadis muda berpakaian kuning itu membungkuk ketika dia berbicara kepada gadis muda berpakaian kuning itu. Oke, King Nu, ayo pergi. Gadis muda berpakaian kuning itu mengangguk. Astaga, seketika, wanita tua berpakaian hijau mengangkat tangannya, dan kekuatan tak berbentuk yang sangat kuat menyelimuti dia dan gadis muda berpakaian kuning. Tiba-tiba, udara bergetar. Pada saat berikutnya, kedua sosok itu berubah menjadi cahaya yang mengalir yang tidak bisa ditangkap dengan mata dan menghilang tanpa jejak. Bab 328, Fan Jian. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Setelah Duan Ling Tian dan Lu Qiyu meninggalkan Megress Hall bersama-sama, mereka mengikuti rute sebelumnya untuk kembali. Duan Ling Tian, kamu, dalam perjalanan, Lu Qiyu sedikit ragu-ragu, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi sepertinya ragu-ragu. Penatua Lu Qiyu, kamu telah menyelamatkan hidupku sekali, dan memberiku rahmat kelahiran kembali, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicaralah dengan lugas. Duan Ling Tian tersenyum ringan, senyumnya seperti angin musim semi menyapu wajah seseorang. Lu Qiyu mengangguk lalu melanjutkan berkata, meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda andalkan untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat dengan kekuatan yang lebih lemah, dan membunuh Si Hao dan bahkan mengalahkan putra angkat Master Puncak, Wu Yongqian, namun, seperti pepatah, kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan pada orang lain. Hari ini, Anda telah mengungkapkan kemampuan yang mengerikan di hadapan Peak Master, saya khawatir. Takut Master Puncak akan mengingini kemampuan yang aku miliki, kan? Duan Ling Tian melanjutkan dari apa yang ingin Lu Qiyu katakan, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Lu Qiyu mengangguk dengan ekspresi serius. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Lu Qiyu. Tapi, saya tidak punya pilihan lain saat itu dan hanya bisa melakukan itu. Mata Duan Ling Tian menyipit menjadi garis saat dia tersenyum ringan. Memang, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menggunakan energi gempa, tidak mungkin dia bisa menandingi Wu Yongqian. Begitu dia kalah di tangan Wu Yongqian, sesuai kesepakatan antara dia dan Wu Dao, dia harus menjadi murid pribadi Wu Dao. Demi membuat Wu Dao menghilangkan pemikiran ini, dia secara alami harus pergi keluar dan mengalahkan Wu Yongqian. Hanya dengan begitu dia bisa keluar dari kesulitan. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kamu tidak menuruti permintaan Tuan Puncak. Jika kamu menjadi murid Tuan Puncak, maka kamu akan bisa mendapatkan perlindungannya sampai batas tertentu. Setidaknya, Zhao Lin akan melakukannya, menjadi takut karena ini dan tidak akan bertindak gegabah. Lu Qiyu menggelengkan kepalanya, karena dia benar-benar tidak mengerti keputusan Duan Ling Tian. Sejauh yang dia ketahui, jika Duan Ling Tian mengambil Wu Dao sebagai tuannya, Duan Ling Tian akan mendapatkan segalanya tetapi tidak kehilangan apapun. Duan Ling Tian hanya tersenyum ketika dia mendengar Lu Qiyu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia punya cara berpikirnya sendiri. Selain itu, belum lagi dia mewarisi kenangan seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali, dan dia sama sekali tidak punya alasan untuk mengakui seseorang yang lebih lemah dari Kaisar bela diri kelahiran kembali sebagai tuannya.
Hanya alasan Wu Dao ingin membawanya sebagai murid adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh siapapun dengan tatapan tajam. Wu Dao tidak dengan tulus ingin menganggapnya sebagai murid pribadi. Dan sebaliknya ingin menggunakan Duan Lingtian untuk memuaskan kesombongannya sendiri. Duan Lingtian percaya bahwa selama dia mau, bahkan pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7 mungkin akan berjuang untuk menjadikannya sebagai murid pribadi. Bakat alami yang dia ungkapkan telah melampaui kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Hutan Azure, tidak ada keberadaan yang memiliki kultivasi seperti dia di usianya. Itu kamu. Tiba-tiba, suara ledakan yang seperti petir terdengar di dekat Duan Lingtian, menyebabkan dia seolah tersentak bangun dari mimpi. Duan Lingtian melihat ke atas dan dia melihat ada satu orang yang mengikuti di sepanjang jalan untuk berjalan ke puncak Dube sekarang. Ini adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7, dan berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian merasa orang ini sedikit familiar. Murid pelataran dalam ini memiliki mata yang sepertinya meledak dengan api saat dia melihat Duan Lingtian, seperti yang dia harapkan tidak lebih dari untuk langsung menyerang Duan Lingtian dan melawan Duan Lingtian sampai mati. Fan Jian, Lu Qiyu yang berada di samping Duan Lingtian jelas mengenali murid pelataran dalam ini. Sementara itu murid pelataran dalam ini memperhatikan Lu Qiyu dan menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hormat mengangguk kepada Lu Qiyu. Penatua Lu Qiyu, apa, kamu kenal Duan Lingtian? Lu Qiyu memandang Fan Jiao dan sedikit terkejut saat dia bertanya. Sebelumnya, dia dengan jelas melihat tatapan Fan Jian pada Duan Lingtian, sebuah tatapan yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia tidak bisa tidak penasaran. Menurut pengetahuannya, Fan Jian telah meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7,5 tahun yang lalu untuk pergi jauh. Dan melihat penampilan Fan Jian yang lelah dari perjalanan, Fan Jian jelas baru saja kembali. Sedangkan Duan Lingtian telah memasuki Sekte Pedang Bintang 7,5 tahun yang lalu dan merupakan seseorang dari kerajaan kecil yang berada di bawah kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi Fan Jian untuk mengenal Duan Lingtian. Jauh lebih dari itu, Fan Jian memandang Duan Lingtian, pandangannya memancarkan cahaya yang ganas dan wajahnya menunjukkan kebencian. Aku tahu kamu. Duan Lingtian mengerutkan kening dan sedikit terdiam. Ada yang salah di kepala murid pelataran dalam ini kan? Meskipun dia merasa murid pelataran dalam itu akrab, tapi dia ingat bahwa selama 6 bulan dia tiba di Sekte Pedang Bintang 7, dia tampaknya sama sekali tidak berhubungan dengan murid pelataran dalam. Sepertinya kamu benar-benar lupa. Kalau begitu aku akan mengingatkanmu dengan benar, setengah tahun yang lalu, Kota Bambu Hitam, restoran. Fan Jian menggertakkan giginya. Orang ini meminta pengikutnya untuk mengusirnya dari restoran, menyebabkan dia kehilangan muka. Sekarang, orang ini benar-benar melupakannya. Fan Jian awalnya berpikir bahwa dia telah membuang kejadian itu ke belakang pikirannya. Dan hanya sampai dia bertemu orang itu sekali lagi dia menyadari bahwa ketidaksenangan di hatinya belum bubar. Setengah tahun yang lalu, Kota Bambu Hitam, restoran. Tak lama, mata Duan Lingtian berkedip, dan dia benar-benar mengingatnya. Kamu adalah murid pelataran dalam yang bersama dengan Huo Xin dan Yuan Wu, dan ingin secara paksa membeli bayi tikus milikku. Huff, sepertinya kamu akhirnya mengingatnya. Fan Jian mencibir ketika dia melihat Duan Lingtian mengenalinya. Tapi dia sedikit bingung di dalam hatinya. Pemuda ini sebenarnya telah menjadi murid pelataran luar sekarang, sepertinya tebakan dia, Huo Xin, dan Yuan Wu saat itu tidak salah. Pemuda ini muncul di Kota Bambu Hitam hari itu, dan seperti yang diharapkan berniat untuk memasuki Sekte Pedang Bintang 7. Terlebih lagi, pemuda ini sepertinya mengenal Huo Xin dan Yuan Wu. Mungkinkah Huo Xin dan Yuan Wu telah memberinya pelajaran? Huo Xin, Yuan Wu, sudut mulut Lu Qiyu di dekatnya berkedut saat mendengar Duan Lingtian. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Dia masih ingat bahwa setengah tahun yang lalu, tidak lama setelah Duan Lingtian memasuki Sekte Pedang Bintang 7, konflik muncul antara Duan Lingtian, Huo Xin, dan Yuan Wu. Dan mereka bahkan naik ke arena hidup dan mati. Huo Xin dan Yuan Wu dibunuh oleh Duan Lingtian dalam satu gerakan di atas arena hidup dan mati puncak Megrez. Dan justru setelah pertempuran itulah Duan Lingtian menjadi orang terkenal di puncak Megrez. Pada saat itu, dia merasa sedikit aneh, karena Duan Lingtian baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7. Berbicara secara logis,
Tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk memiliki konflik yang begitu besar dengan Huo Xin dan Yuan Wu yang sebenarnya sampai-sampai mereka harus naik ke arena hidup dan mati. Sekarang, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dia sepertinya mengerti sesuatu. Jadi ternyata Huo Xin dan Yuan Wu sebenarnya ingin dengan paksa membeli sesuatu milik Duan Lingtian. Mungkin justru karena inilah mereka terlibat dalam konflik. Saat itu, Fan Jian berkonflik dengan Duan Lingtian bersama dengan Huo Xin dan Yuan Wu. Hati Lu Qiyu tersentak saat firasat buruk muncul di dalam hatinya. Ya, aku ingat sekarang. Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh, dia menatap Fan Jian dengan tatapan tenang dan ekspresi riang. Huff, sedikit kemarahan muncul di wajah Fan Jian ketika dia melihat Duan Lingtian tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan suara rendah. Kamu dipanggil Duan Lingtian kan? Karena kamu tahu bahwa dua murid pelataran luar yang berada di sisiku hari itu adalah Huo Xin dan Yuan Wu, aku kira mereka telah memberimu pelajaran sebelumnya. Tapi, itu adalah dua hal yang independen, mereka memberimu pelajaran dan mereka membalas dendam padamu. Tapi kamu masih belum membayar hutangmu padaku, Fan Jian. Fan Jian memandang Duan Lingtian, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi sedingin es. Ya, aku memang telah diberi pelajaran oleh mereka. Duan Lingtian mengangguk dengan sangat serius, dan melirik Fan Jian dengan dalam, saat dia diam-diam berkata. Tapi demi memberi saya pelajaran, mereka juga kehilangan nyawa. Baik sekali, wajah Fan Jian menunjukkan senyum muram. Hari itu di kota bambu hitam, kamu memiliki seniman bela diri Naschen Soul Stage di sisimu untuk melindungimu, tapi sekarang, kamu malah berada di Sekte Pedang Bintang 7. Tidak ada yang bisa melindungimu. Terus, Duan Lingtian mulai tertawa terbahak-bahak. Sekarang, dia dapat merasakan bahwa Fan Jian ini mungkin baru saja kembali ke Sekte Pedang Bintang 7. Dia ingat bahwa baik Huo Xin atau Yuan Wu telah mengatakan bahwa Fan Jian tampaknya telah meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 dan pergi jauh. Sekarang sepertinya Fan Jian mungkin baru saja kembali. Terus, wajah Fan Jian tenggelam ketika dia melihat senyum di wajah Duan Lingtian, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Duan Lingtian, kamu membuatku kehilangan muka di depan umum hari itu, hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Kamu merangkak dari bawah selangkanganku, dan masalah di antara kita berdua akan dihapuskan. Senyum di wajah Duan Lingtian benar-benar membeku ketika dia mendengar Fan Jian. Selangkangan, seketika, api yang mengamuk melompat jauh di dalam mata Duan Lingtian, seolah-olah mampu membakar segalanya. Duan Lingtian sangat marah. Fan Jian ini benar-benar mengira dia takut padanya. Ekspresi Lu Qiyu tiba-tiba menjadi suram, dan dia melihat ke arah Fan Jian sambil berteriak. Fan Jian, minta maaf kepada Duan Lingtian sekarang juga. Lu Qiyu merasakan kemarahan Duan Lingtian. Fan Jian dikejutkan oleh teriakan Lu Qiyu yang tiba-tiba, dan mengerutkan kening sedikit tidak senang. Meskipun dia berasal dari puncak Megres dan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Lu Qiyu, tetapi tindakan Lu Qiyu seperti ini tidak diragukan lagi memintanya untuk kehilangan muka di depan umum. Penatua Lu Qiyu, wajah Fan Jian tenggelam dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia belum selesai berbicara ketika wajahnya membeku, dan matanya menunjukkan jejak ketidakpercayaan dan teror. Karena, pada saat ini, dia menerima pesan dari Lu Qiyu. Fan Jian, setengah tahun yang lalu ketika Duan Lingtian baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7, dia membunuh Huo Xin dan Yuan Wu di arena hidup dan mati. Kemudian, dia membunuh murid pelataran luar tahap inti asal tingkat ke-6 lainnya. Beberapa hari yang lalu, selama kompetisi bela diri pelataran luar, Duan Lingtian membunuh murid nomor 1 di pelataran luar Si Hao. Baru saja, putra angkat Tuan Megres Peak saya, Wu Yongqian, sebuah eksistensi di tingkat ke-9 tahap inti asal hilang di tangannya hanya dalam satu gerakan. Jika Anda tidak ingin membawa masalah pada diri sendiri, dan akhiri seperti bagaimana Huo Xin dan Yuan Wu berakhir, lalu minta maaf sekarang juga. Suara Lu Qiyu seperti petir, meledakkan Fan Jian hingga membuatnya merasakan ledakan keheranan. Duan Lingtian ini baru memasuki Sekte Pedang Bintang 7 selama setengah tahun dan telah melakukan begitu banyak perbuatan mengejutkan. Selain itu, kakak senior Wu Yongqian tidak cocok untuknya. Lupakan Huo Xin, Yuan Wu, dan Si Hao, mereka hanya murid luar dan dia tidak mengingat mereka. Tapi Wu Yongqian adalah kakak senior pelataran dalam yang bahkan dia merasa dirinya lebih rendah. Sekarang,
Bahkan Wu Yongqian telah kalah di tangan Duan Lingtian, dia bisa membayangkan hasil dari dia bentrok dengan Duan Lingtian. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, tetapi Fan Jian jelas dalam hatinya bahwa tidak mungkin penatua Lu Qiyu akan menipunya. Tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin. Ketika dia melihat Lu Qiyu memanggil Fan Jian, tenggorokan Fan Jian seperti dicekik oleh seseorang dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia sudah menduga bahwa penatua Lu Qiyu pastilah yang telah memadatkan energi asalnya menjadi suara dan memperingatkan Fan Jian. Bab 329, Pil Pembersihan Roh Kelas 7. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian, maafkan aku. Wajah Fan Jian mulai sedikit bergetar dan sedikit terdistorsi. Pada akhirnya seolah-olah dia telah membuat resolusi besar, dia mengertakkan gigi dan meminta maaf kepada Duan Lingtian. Dia memiliki wajah penuh keengganan yang tanpa sedikit pun ketulusan. Hari ini, untuk menghormati tetua Lu Qiyu, aku bisa membiarkan keluhan kita yang terbentuk mencair seperti es, tapi, pepatah umum itu benar, sulit untuk mengumpulkan air yang tumpah. Duan Lingtian memandang Fan Jian, dan tatapannya menjadi sedikit sedingin es. Ada beberapa kata yang pernah diucapkan, kamu harus membayar harganya. Praktis saat Duan Lingtian selesai berbicara, dan wajah Lu Qiyu dan Fan Jian berubah, Duan Lingtian bergerak. Suara mendesing. Pedang roh kelas 7 yang muncul dari udara tipis di tangan Duan Lingtian tampaknya berubah menjadi sambaran petir yang bersiul saat melintas. Pada saat yang sama persis. Fan Jian mengeluarkan teriakan melengking, dan kelingking di tangan kanannya dipotong oleh Duan Lingtian. Darah segar berceceran saat jari yang terputus itu jatuh ke tanah. Ini adalah harga yang Duan Lingtian ingin Fan Jian bayar. Fan Jian mengambil napas dalam-dalam dan wajahnya memerah, origin energi melompat-lompat di tempat kelingkingnya terpotong untuk menghentikan sementara pendarahan. Tepat ketika tatapan Fan Jian turun ke jari yang terputus di tanah dan ingin mengambilnya nanti untuk meminta seorang alkemis menghubungkannya untuknya. Suara mendesing, seolah-olah dia memahami niat Fan Jian, pedang roh kelas 7 di tangan Duan Lingtian bergetar lalu keluar, menjentikkan jari yang terputus lalu menyapunya keluar dari puncak Dube untuk menuruni jurang maut dan menghilang. Sekarang, bahkan jika Fan Jian berlari ke puncak Dube dan menemukan jarinya yang terputus, tidak mungkin untuk menghubungkannya kembali. Duan Lingtian, adegan ini menyebabkan mata Fan Jian berubah menjadi warna merah tua saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Pada saat ini, Fan Jian tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas yang telah membuka mulutnya yang berdarah, ingin menelan Duan Lingtian. Dadanya dipenuhi dengan api kemarahan yang gelisah yang akan menyembur keluar kapan saja. Keluhan di antara kita berdua sudah dihapus sekarang. Duan Lingtian mengabaikan Fan Jian yang marah saat dia berbicara dengan suara tenang. Dia tidak menunggu untuk melihat apakah Fan Jian setuju saat dia dengan santai meletakkan pedang roh di tangannya dan mulai berjalan menuruni puncak Dube. Sementara itu, beberapa murid pelataran dalam yang lewat dan menyaksikan semuanya tercengang saat mereka melihat Duan Lingtian pergi. Siapa murid pelataran luar ini? Sebenarnya sangat berani dan kuat. Memutus kelingking murid pelataran dalam dan menyapunya ke jurang tak berdasar, sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menyambungkan kembali kelingkingnya. Fan Jian, semoga berhasil. Lu Qiyu melirik Fan Jian yang memiliki wajah penuh kemarahan, dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pepatah bermasalah disebabkan oleh mulut justru berbicara tentang Fan Jian saat ini. Dia dapat merasakan bahwa bahkan ketika Duan Lingtian mengenali Fan Jian lebih awal, suasana hatinya tetap stabil dan tenang, dan tidak ada tanda-tanda kemarahan. Dengan kata lain, pada saat itu, Duan Lingtian tidak berniat melakukan apapun pada Fan Jian. Sampai Fan Jian ingin Duan Lingtian merangkak di bawah selangkangannya, apakah Duan Lingtian memancarkan niat membunuh yang begitu padat bahkan membuatnya merasa takut. Dia tahu bahwa jika bukan karena dia menyelamatkan nyawa Duan Lingtian di jembatan rantai hari ini, maka Duan Lingtian sama sekali tidak akan dengan mudah melepaskan Fan Jian sebelumnya hanya demi dia. Di benua awan, yang kuat dihormati. Setiap seniman bela diri yang memiliki hati seorang ahli akan memiliki harga diri mereka sendiri. Duan Lingtian adalah seniman bela diri jenius yang langka dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, dan kebanggaan Duan Lingtian tidak diragukan lagi melampaui seniman bela diri biasa. Jika seseorang yang menginjak-injak harga dirinya bisa bertahan, itu sudah bisa dianggap beruntung. Mata Fan Jian memancarkan rasa dingin yang pekat saat dia menatap sosok Duan Lingtian yang menghilang di kejauhan.
Ingin dia menghapus semua keluhan antara dia dan Duan Lingtian seperti ini. Tidak, dia tidak mau. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan yang dimiliki Duan Lingtian sekarang, jejak alasan muncul di hatinya. Akhirnya, alasannya mengambil keuntungan dan menekan perutnya yang marah. Ketika Fan Jian kembali sadar dan melihat kerumunan murid pelataran dalam yang berdiri di dekatnya untuk menatapnya, wajahnya tenggelam dan berteriak dengan suara rendah. Apa yang kalian semua lihat? Kerumunan murid pelataran dalam berhamburan ketika mereka melihat Fan Jian marah karena malu. Ketika mereka tiba di dekat jembatan rantai yang menuju ke puncak Megress, Duan Lingtian tersenyum ringan sambil berkata kepada Lu Qiyu. Penatua Lu Qiyu, ada hal lain yang harus aku urus, jadi aku tidak akan mengikutimu kembali. Oke, lanjutkan. Lu Qiyu mengangguk dan berjalan menuju jembatan rantai sendirian. Duan Lingtian melihat sekelilingnya, lalu mengambil lingkaran di sekitar berbagai jalur gunung di mana aliran orang melonjak di puncak Dube. Setelah setengah jam, begitu dia yakin tidak ada yang mengikutinya, barulah dia berjalan menuruni puncak Dube. Tak lama, Duan Lingtian tiba di dekat pintu masuk Sekte Pedang Bintang 7. Sekte Pedang Bintang 7 memiliki tempat yang khusus memelihara kuda, dan kuda Vergana yang ditunggangi Duan Lingtian di sini setengah tahun yang lalu ditinggalkan di sini. Aku datang untuk mengambil kudaku. Duan Lingtian berjalan di istal lalu dengan ringan tersenyum kepada salah satu murid pelataran luar yang sedang memelihara kuda. Plat nomor. Murid pelataran luar berbicara sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Duan Lingtian. Sekilas, murid pelataran luar itu tertegun di tempat, dan menatap kosong ke arah Duan Lingtian, lalu dia menggosok matanya sebelum bertanya dengan sedikit ragu. Kamu kakak senior Duan Lingtian. Duan Lingtian menarik pelat nomor dari cincin tata ruangnya dan memberikannya kepada murid pelataran luar, lalu dia mengangguk. Kamu tahu saya, tentu saja. Murid pelataran luar buru-buru mengangguk dan memiliki ekspresi bersemangat. Kakak senior Duan Lingtian, aku pergi untuk melihat kompetisi bela diri pengadilan luar hari itu juga, kamu terlalu tangguh. Bahkan kakak senior Si Hao tidak cocok untukmu. Duan Lingtian tersenyum. Kakak senior Duan Lingtian, apakah kuda di dalam kandang yang sesuai dengan plat nomor ini milikmu? Tiba-tiba, murid pelataran luar melirik plat nomor yang diberikan Duan Lingtian kepadanya dan bertanya dengan hormat. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Hehe, kakak senior Duan Lingtian, di masa depan, aku pasti akan memberikan lebih banyak makanan enak untuk kudamu. Aku jamin membuatnya berjalan seolah-olah di atas sayap. Murid pelataran luar tertawa licik saat dia berkata kepada Duan Lingtian. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Duan Lingtian tersenyum ringan. Siapa namamu? Murid pelataran luar langsung memiliki ekspresi gembira di wajahnya ketika dia mendengar Duan Lingtian menanyakan namanya. Kakak senior Duan Lingtian, saya dipanggil Mo Yu, Mo Tinta, dan Yu Jagung. Aku sudah mengingatnya, Mo Yu. Duan Lingtian mengangguk. Ayo, bawa aku untuk mengambil kudaku. Ya, Mo Yu buru-buru membawa Duan Lingtian berjalan ke dalam ketika dia mendengar ini. Mo Yu, apakah kamu rela datang ke istal untuk merawat kuda? Duan Lingtian memandang murid pelataran luar yang memiliki usia yang sama dengannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Mo Yu mengangguk, lalu tertawa licik. Kondisi di keluarga saya hanya biasa-biasa saja, dan kekuatan saya saat ini tidak kuat, jadi saya tidak berani masuk jauh ke dalam hutan purba, jadi, saya melamar untuk datang ke sini dan merawat kuda-kuda ini, seperti dengan cara ini. Saya bisa mendapatkan gaji. Duan Lingtian mengangguk. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat kuda Vergana miliknya. Dibandingkan setengah tahun yang lalu, kuda Vergana menjadi jauh lebih gemuk. Sekarang dia memikirkannya, setengah tahun terakhir ini, kuda Vergana dibesarkan di sini seperti memelihara babi, akan aneh jika beratnya tidak bertambah. Duan Lingtian melompat ke atas kuda Vergana dan tersenyum kepada Mo Yu. Kalau begitu aku pergi dulu. Kakak senior Duan Lingtian, hati-hati. Di bawah tatapan hormat Mo Yu, Duan Lingtian memacu kudanya untuk meninggalkan kandang lalu meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 untuk menuju kota Bambu Hitam. Aku ingin tahu kapan aku bisa memiliki setengah kekuatan kakak senior Duan Lingtian. Mata Mo Yu dipenuhi dengan antisipasi dan ketabahan. Setelah setengah tahun, Duan Lingtian sekali lagi tiba di kota Bambu Hitam. Dalam waktu singkat, dia tiba di halaman rumah yang dibelinya hari itu. Tuan muda, seperti sebelumnya, Siong Kuan rendah hati dan hormat ketika dia melihat Duan Lingtian.
Duan Lingtian mengangguk lalu perlahan berkata, Xiong Quan, aku datang untuk mencarimu kali ini terutama untuk memperbaiki pil pembersihan roh kelas 7 untuk kamu konsumsi. Setelah 3 bulan, kultivasimu akan dapat pulih sepenuhnya. Benar-benar memulihkan kultivasi saya. Xiong Quan memiliki ekspresi gembira ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan matanya yang tajam sekarang memiliki jejak kabut yang muncul di matanya. Terima kasih Tuan Muda, terima kasih Tuan Muda. Xiong Quan dengan penuh semangat mengucapkan terima kasih kepada Duan Lingtian. Dia akhirnya bisa memulihkan kultivasinya ketika dia berada di masa jayanya. Level ke-6 dari Void Praying Stage. Apalagi, meskipun selama beberapa tahun ini, kultivasinya tidak lagi seperti sebelumnya, tetapi dia tidak berani mengendurkan kultivasinya. Dia yakin bahwa setelah kultivasinya pulih ke tingkat ke-6 dari Void Praying Stage, itu tidak akan lama sebelum dia akan dapat dengan lancar menembus ke tingkat ke-7 dari Void Praying Stage. Setelah beberapa saat, Xiong Quan menenangkan suasana hatinya dan menyadari bahwa dia telah meninggalkan Duan Lingtian dalam cuaca dingin, dan ekspresi minta maaf muncul di wajahnya. Tuan Muda, maafkan aku terlalu bersemangat. Aku bisa mengerti. Duan Lingtian mengangguk dan tidak keberatan. Tuan Muda, Anda dapat memperbaiki pil pembersihan roh kelas 7 sekarang. Kalau begitu, bukankah itu berarti Anda sudah menerobos ke akhirnya? Xiong Quan yang telah sadar kembali menyadari sebuah pertanyaan penting. Menurut pengetahuannya, hanya seorang alkemis di tingkat ke-7 dari tahap inti asal yang mampu memadatkan pil fire kelas 7 dan memperbaiki pil obat kelas 7. Benar, saya telah menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Duan Lingtian tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Selamat, Tuan Muda. Pada saat yang sama Xiong Quan memberi selamat kepada Duan Lingtian, gelombang mengamuk muncul di dalam hatinya. Itu baru setengah tahun dan Tuan Muda telah menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Tuan Muda sepertinya belum berusia 21 tahun kan? Seorang seniman bela diri di tingkat ke-7 tahap inti asal dan belum berusia 21 tahun. Memikirkannya saja membuat kulit kepala Xiong Quan sedikit mati rasa. Baiklah, berjaga-jagalah untukku dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Aku akan menyempurnakan pil pembersihan roh kelas 7 untukmu di dalam ruangan. Duan Lingtian berkata kepada Xiong Quan lalu berjalan ke kamar lamanya. Ruangan itu sangat bersih karena Xiong Quan jelas meminta seseorang untuk membersihkannya secara teratur. Suara mendesing. Duan Lingtian menarik kuali, tetapi tidak langsung mulai memurnikan pil obat. Apa yang ingin dia sempurnakan sekarang adalah pil pembersihan roh kelas 7, dan kuali roh kelas 8 ini tidak cukup lagi. Pil fire kelas 7 sudah cukup untuk secara langsung menghancurkan kuali roh kelas 8. Jadi, yang perlu dia lakukan sekarang adalah memperbaiki kuali roh kelas 7. Kuali roh kelas 8 ini diberikan kepadanya oleh kakek Li Fei bertahun-tahun yang lalu, dan itu adalah kuali yang disempurnakan oleh tuan kakek Li Fei dengan bahan pemurnian senjata yang unggul. Duan Lingtian hanya perlu menambahkan beberapa bahan dan dia akan dapat meningkatkan tingkat kuali menjadi senjata roh tingkat 7. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan Duan Lingtian sejak lama. Sama seperti ketika dia meninggalkan Kerajaan Langit Merah, bahan untuk memperbaiki kuali roh kelas 7 termasuk dalam bahan yang dia minta untuk dikumpulkan oleh berbagai kekuatan. Jadi, yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kadar kuali. Setelah tingkat kuali ditingkatkan menjadi senjata roh tingkat 7, dia akan dapat memperbaiki pil pembersih roh tingkat 7. Bab 330, Tes Pengadilan Dalam. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, J. Setelah dia menarik materi, tatapan Duan Lingtian terfokus. Mendesis. Saat dia membalik telapak tangannya, seberkas api menyala di tengah telapak tangannya. Nyala api naik tiba-tiba saat mengamuk dan menyebar. Nyala api ini mengambil warna emas, dan itu menyilaukan dan gemerlap. Itu adalah api senjata kelas 7. Diikuti oleh api senjata kelas 7 yang melompat, tumpukan bahan pemurnian senjata yang ditarik Duan Lingtian dengan cepat dilebur dan diubah menjadi genangan cairan yang digabungkan bersama di bawah kendali Duan Lingtian pada akhirnya. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melelehkan kuali roh kelas 8 dan genangan cairan lain muncul. Pada akhirnya, dua kumpulan cairan berkumpul bersama dan secara bertahap menyatu bersama. Di bawah pengisian bahan bakar api senjata kelas 7 di tangan Duan Lingtian, cairan secara bertahap menyatu menjadi satu, tidak membedakan satu sama lain lagi. Seluruh proses menghabiskan lebih dari 1 jam. Api senjata kelas 7 mengamuk, dan di bawah kendali Duan Lingtian,
cairan yang sepenuhnya menyatu secara bertahap mengembun menjadi bentuk, berubah menjadi garis kasar kuali. Bentuk kuali secara bertahap menjadi lebih jelas untuk akhirnya berubah menjadi kuali yang sangat indah. Di sekeliling kuali ada 9 naga surgawi yang hidup dan mendominasi. Aku akan memanggilmu kuali 9 naga di masa depan. Gumpalan senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat dia melihat kuali di depannya, dan saat api senjata kelas 7 di tangannya secara bertahap padam, kuali 9 naga perlahan turun ke tangannya. Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian memurnikan senjata setelah menjadi pengrajin senjata kelas 7. Dia yang memiliki pengalaman pemurnian senjata seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali sangat terampil dan cekatan saat memperbaiki kuali ini, dan dia tidak menemui penghalang apapun. Semuanya begitu alami. Karena dia memiliki kuali roh kelas 7, kuali 9 naga, Duan Lingtian dapat mulai menyempurnakan pil pembersihan roh kelas 7. Pil pembersihan roh kelas 7 sudah cukup untuk sepenuhnya menghilangkan parasit penyegel asal yang tersisa di tubuh Xiong Quan, dan memungkinkan Xiong Quan memulihkan kekuatannya di masa jayanya. Setelah Xiong Quan pulih, dia akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi Duan Lingtian. Dan justru karena inilah tidak lama setelah dia menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal dan menjadi alkemis kelas 7, dia segera buru-buru kembali ke kota bambu hitam hanya untuk membantu Xiong Quan menghilangkan racun yang tersisa dari asal. Parasit penyegelan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pil pembersihan roh kelas 7 juga merupakan salah satu bahan yang dia minta kepada berbagai kekuatan kerajaan langit merah untuk dikumpulkan selama waktu itu. Sekarang dia bisa langsung memperbaikinya. Mendesis. Saat Duan Lingtian membalik tangannya, seutas emas yang menyala sekali lagi terkondensasi di tangannya. Untaian api emas ini berbeda dari api senjata kelas 7 dari sebelumnya, karena telah selesai dipadatkan, dengan warna yang dalam. Pil api kelas 7. Duan Lingtian menarik setumpuk bahan obat dan dikombinasikan dengan kuali 9 naga dan pil api kelas 7. Dia menghabiskan seluruh 2 rumah untuk memperbaiki pil pembersihan roh kelas 7. Pil pembersihan roh 3 kelas 7. Duan Lingtian berjalan keluar dari ruangan dan memberikan 3 kelas 7 pil pembersihan roh ke Xiong Quan dan menginstruksikan pada saat yang sama. Xiong Quan, kultivasimu akan dapat pulih ke puncakmu setelah 3 bulan, pada saat itu, aku berniat melakukan perjalanan ke Solitary Summit. KTT Soliter, Sangguan Yan. Justru orang itulah yang diminta oleh pemimpin Sekte Muda Sekte Tanpa Batas untuk mencari Duan Lingtian. Ada slip giok transmisi suara yang dimiliki Duan Lingtian, dan itu adalah sesuatu yang dipercayakan oleh pemimpin Sekte Muda Sekte Tanpa Batas kepada Duan Lingtian untuk diteruskan ke Sangguan Yan. Ya, Xiong Quan menjawab dengan hormat, dan sedikit rasa terima kasih muncul di matanya. Xiong Quan pernah menjadi anggota Sekte Tanpa Batas, dan Duan Lingtian dapat mengingat apa yang dipercayakan oleh pemimpin Sekte Muda Sekte Tanpa Batas kepadanya bahkan setelah sekian lama, membuat Xiong Quan merasa sangat berterima kasih. Kamu pulih dengan baik, aku akan datang mencarimu dalam 3 bulan. Duan Lingtian berkata kepada Xiong Quan lalu meninggalkan halaman rumah dan meninggalkan kota bambu hitam. Dia kembali ke Sekte Pedang Bintang 7 dan kembali ke puncak Megrez. Setelah setengah jam dengan waspada mengambil beberapa putaran di jalur gunung di puncak Megrez yang bergelombang dengan aliran orang dan memastikan bahwa tidak mungkin seseorang mengikutinya, Duan Lingtian berubah menjadi jalur gunung terpencil dan berjalan menuju puncak-puncak Megrez. Hari ini, kegilaan Shaolin membuat Duan Lingtian merasakan bahaya. Dia tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati. Begitu Shaolin menemukan kesempatan, dia akan dikutuk selamanya. Setelah kembali ke gua stalaktit, Duan Lingtian menenangkan hatinya dan berkultivasi sambil menunggu kedatangan tes murid pelataran dalam. Selain berkultivasi, selama bulan ini, Duan Lingtian juga melakukan perjalanan ke hutan purba. Selama proses membunuh binatang buas, dia telah menguji ruang lingkup efek energi gempa yang dia kendalikan sekarang. Dia masih ingat bahwa ketika dia berada di tingkat keempat dari tahap inti asal, ruang lingkup efek energi gempa berada dalam kekuatan 10 mamut kuno. Ketika dia berada di tingkat kelima dari tahap inti asal, ruang lingkup efek energi gempa berada dalam kekuatan 20 mamut kuno. Ketika dia berada di tingkat ke-6 tahap inti asal, cakupan efek energi gempa berada dalam kekuatan 30 mamut kuno. Sekarang kultivasinya telah melangkah ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal, ruang lingkup efek energi gempa telah maju dalam sekali jalan menjadi dalam kekuatan 50 mamut kuno. Dengan kata lain, selama kekuatan lawannya tidak melebihi kekuatan 50 mamut kuno darinya,
energi gempanya akan mampu mempengaruhi lawannya. Begitu kultivasi saya menembus ke tingkat ke-9 dari tahap inti asal, bentuk ketiga dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Piton Wim akan mencapai kesempurnaan. Pada saat itu, energi gempa akan meningkat hingga batasnya. Saya bertanya-tanya sejauh mana Quick Energy akan maju pada saat itu. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang, dan dia dipenuhi dengan antisipasi. Waktu sebulan berlalu dengan cepat, dan hari ujian murid pelataran dalam tiba pada waktu yang ditentukan. Duan Lingtian meninggalkan gua stalaktit, lalu meninggalkan puncak Megress Peak untuk tiba di dekat Red Hall. Tepat ketika Duan Lingtian ingin melangkah ke jembatan rantai. Duan Lingtian, tiba-tiba, Duan Lingtian mendengar suara yang agak familiar terdengar dari belakangnya, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat mengingat siapa pemilik suara itu. Dia berbalik dan dia melihat seorang pria muda berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Pria muda itu meremas sedikit senyum di wajahnya. Dia Dong. Duan Lingtian menjawab sambil tersenyum. Orang yang datang bukanlah orang lain, melainkan murid Origin Core Stage tingkat ke-7 dari Megress Peak, He Dong. Dalam waktu singkat, dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tajam dan pengalaman seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian dapat merasakan bahwa sepertinya ada sedikit perubahan pada He Dong, dan dia telah tebakan di hatinya. Duan Lingtian, Anda berniat untuk berpartisipasi dalam tes murid pelataran dalam kan? He Dong datang untuk berdiri di depan Duan Lingtian dan bertanya dengan senyum ringan. Dia bisa menjadi sombong di hadapan murid puncak Megress lainnya, tetapi di hadapan Duan Lingtian, dia tidak bisa menjadi sombong sedikitpun. Dalam hal bakat dan kekuatan alami, dia tidak dapat dibandingkan dengan pemuda di hadapannya yang sedikit di atas 20 tahun. Duan Lingtian tersenyum ringan sambil mengangguk. Kudengar kau berhasil menembus ke tingkat ke-8 tahap inti asal dalam sekali jalan setelah mengonsumsi buah asal yang mendalam. Selamat. He Dong tersenyum sambil memberi selamat. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak terkejut sedikitpun bahwa He Dong bisa mengetahui kultivasinya saat ini. Lagi pula, banyak orang melihatnya mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan tingkat ke-8 Origin Core Stage hari itu, dan sekarang, mungkin itu sudah menyebar ke seluruh Megress Peak. Sama denganmu. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan memberi selamat kepada He Dong juga. Sama denganku. He Dong terkejut, dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk beberapa waktu. Duan Lingtian melirik He Dong dengan dalam, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Bukankah kamu juga menerobos ke tingkat ke-8 tahap inti asal? Kamu seharusnya berniat untuk berpartisipasi dalam ujian pelataran dalam sekarang kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? He Dong tercengang. Bagaimana Duan Lingtian melihat ini? Lagi pula, dia baru saja menerobos beberapa hari yang lalu, dan setelah dia menerobos, dia tidak menyebutkan masalah dia menerobos kepada siapapun, jadi bagaimana dia mengungkapkan kultivasinya yang berada di tingkat ke-8 Origin? Panggung inti sebelum siapapun. Sekarang, dia merasa sangat heran ketika Duan Lingtian mengungkapkan rahasianya dengan satu komentar. Duan Lingtian tersenyum misterius. Duan Lingtian, aku semakin tidak bisa melihatmu sekarang. He Dong menghela nafas. Tidak peduli ketika dia melihat Duan Lingtian membunuh murid nomor 1 di pelataran luar, Si Hao, dengan kedua matanya sendiri pada hari itu, atau kali ini ketika Duan Lingtian dapat melihat melalui kultivasinya dengan sekali pandang. Mereka semua memungkinkan dia untuk menyadari kemisteriusan Duan Lingtian. Tampaknya ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam Duan Lingtian ini. Karena kita berdua akan berpartisipasi dalam tes murid pelataran dalam, bagaimana kalau kita pergi bersama? He Dong memandang Duan Lingtian dan mengundang. Saya tidak keberatan. Duan Lingtian mengangkat bahu dan menunjukkan ketidakpedulian. Selanjutnya, Duan Lingtian dan He Dong melangkah ke jembatan rantai bersama-sama, dan setelah mereka tiba di puncak Dube, mereka berjalan menuruni gunung menuju platform uji. Duan Lingtian datang ke platform uji ini 7 bulan yang lalu. Pada saat itu, dia baru saja tiba di Sekte Pedang Bintang 7, dan lulus ujian murid pelataran luar di sana untuk menjadi anggota Sekte Pedang Bintang 7. Ketika Duan Lingtian dan He Dong tiba di tes platform, sudah ada banyak orang yang menunggu di sini. Duan Lingtian, sebuah suara yang familiar terdengar di dekat telinganya, dan melirik untuk melihat seorang wanita yang berdiri sendirian di samping berjalan perlahan. Penampilan wanita itu halus dan cantik, matanya sangat cerah, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Kakak senior Zuo King.
Duan Lingtian dengan ringan tersenyum saat dia menyapa wanita yang lembut dan cantik itu. Wanita yang lembut dan cantik itu adalah kakak senior Li Fei, Zuo Qing. Duan Lingtian, aku mendengar kamu menerobos ke tingkat ke-8 dari tahap inti asal 1 bulan yang lalu. Sepertinya kekuatan obat dari buah asal yang mendalam benar-benar dibawa keluar olehmu. Jelas, Zuo Qing telah mendengar tentang terobosan Duan Lingtian. Aku hanya beruntung. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati. Tidak ada yang beruntung. Zuo Qing menggelengkan kepalanya lalu berkata. Setelah mendengar bahwa kamu berhasil menembus ke tingkat ke-8 dari tahap inti asal, suster junior mulai berkultivasi dengan lebih susah payah. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum dia dapat dengan lancar menembus ke tingkat ke-6 dari panggung inti asal. Ketika dia menyebut Li Fei, mata Zuo Qing memancarkan jejak menyayangi. Dia memiliki cinta yang tulus terhadap suster junior yang memiliki bakat alami yang luar biasa. Alis Duan Lingtian merajut dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Gadis kecil itu seperti biasa sangat bersemangat untuk melakukannya dengan baik dalam segala hal. Zuo Qing, kamu datang untuk berpartisipasi dalam ujian murid pelataran dalam juga. Mungkinkah kamu telah menerobos juga? He Dong menatap Zuo Qing dengan ekspresi terkejut. Zuo Qing menggelengkan kepalanya. Siapa bilang aku harus menerobos untuk berpartisipasi dalam tes murid pelataran dalam? Memang sulit bagi seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7 untuk lulus ujian murid pelataran dalam, tetapi bukan berarti tidak ada peluang. Saat dia selesai berbicara, Zuo Qing memiliki ekspresi percaya diri. Terlebih lagi, kamu bisa datang, jadi mengapa aku tidak bisa datang? Zuo Qing memandang He Dong dan kata-katanya sangat dominan.